Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi materi pendidikan Pancasila kelas 8 bab 3. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian C, jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi pada bab ini, atau pada pertemuan kali ini, diharapkan peserta didik dapat memahami materi tentang jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, seperti yang telah sama-sama kita pelajari sebelumnya, tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia didasari oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Seperti yang telah sama-sama kita melihat tata urutan peraturan perundang-undangan dalam bentuk piramida di atas atau di samping lebih tepatnya, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berada di kotak piramida paling atas. Oleh karena itu, pembentukan semua aturan hukum yang ada di Indonesia harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berikut ini kalian akan bersama-sama mempelajari satu persatu tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Penjelasan singkat dari masing-masing tata urutan peraturan perundang-undangan dapat disajikan sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan undang-undang yang disusun oleh para pendiri bangsa melalui Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disingkat dengan BPUPK dan juga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI tahun 1945. Nah, setelah reformasi, isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ternyata mengalami beberapa perubahan, gitu ya, melalui amandemen di MPR pada tahun 1999, lanjut tahun 2000, seterusnya tahun 2001, dan 2002. Namun, esensi dari isi Undang-Undang Dasar tersebut tidak diubah sebagai turunan dari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, maka daripada itu, artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan menjadi rujukan utama dalam penyusunan perundang-undangan. Yang kedua, ketetapan MPR atau TAP MPR. Selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan MPR juga memiliki kedudukan mendasar dalam sistem hukum di Indonesia. MPR merupakan perwakilan rakyat. Aturan yang dikeluarkan oleh MPR yang disebut dengan ketetapan MPR atau TAP MPR merupakan aturan hukum kedua setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ketetapan MPR ini yang masih berlaku adalah ketetapan MPR yang dibuat oleh MPR maupun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau disingkat dengan MPRS. Hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15/2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di antara TAP MPR yang sampai saat ini berlaku antara lain ketetapan MPR Nomor 11/MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau juga Perpu.
Sebagai kunci ruang utama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR perlu didukung dengan berbagai undang-undang yang menjadi ketentuan hukum di berbagai bidang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasarnya, sedangkan undang-undang menjadi penjabaran atau pengaturan lebih rinci dari isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Nah, undang-undang dibuat supaya bisa mengatur semua bidang dengan lebih rinci. Akan tetapi, karena banyaknya tantangan dalam menjalankan undang-undang, maka seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, jika hal tersebut terjadi atau karena adanya kepentingan umum yang lebih mendesak, maka pemerintah bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat dengan Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah PP dan juga peraturan presiden Perpres. Peraturan presiden Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden, yaitu untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Adapun fungsi dari PP atau peraturan pemerintah adalah menjelaskan aturan secara rinci dari hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang. Nah, penjelasan yang pertama adalah peraturan pemerintah atau disingkat dengan PP. Peraturan pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat 2. Terdapat 3 tahapan untuk pembuatan PP nih. Yang pertama, yaitu tahap perencanaan. Yang kedua, tahap penyusunan. Dan yang ketiga adalah tahap penetapan. Nah, maksud dari tahap perencanaan rancangan PP, peraturan pemerintah yang disiapkan kementerian atau lembaga pemerintah lain sesuai dengan bidang terkait. Yang kedua, ada tahap penyusunan, yaitu oleh panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah tersebut. Yang ketiga, tahap penetapan dan pengundangan PP peraturan pemerintah oleh presiden. Yang berikutnya adalah peraturan presiden atau Perpres. Peraturan presiden Perpres adalah peraturan yang diterbitkan oleh presiden sebagai bagian dari kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan. Perpres bertujuan untuk mengatur hal-hal tertentu yang lebih rinci, seperti pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan presiden sebelumnya. Adapun fungsi dari Perpres yaitu sebagai aturan hukum yang memberikan petunjuk dalam tindakan administratif, mengatur struktur pemerintahan, dan mengatur prosedur tertentu dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Yang kelima, yaitu peraturan daerah provinsi dan juga peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, Indonesia kini memiliki 38 provinsi setelah sebelumnya pemerintah menyetujui penambahan 4 provinsi baru. Di antaranya mungkin kalian juga sudah mengetahui bahwasanya ada penambahan 4 provinsi baru, di antaranya ada Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dengan banyaknya provinsi yang ada, maka tentu juga menyimpan banyak potensi, budaya, dan juga sumber daya alam. Dalam rangka mengoptimalkan potensi dan kekayaan budaya tersebut, maka pemerintah daerah berhak mengatur daerahnya masing-masing, meskipun Indonesia bukan negara serikat, melainkan negara kesatuan, yakni negara Indonesia Kesatuan Republik Indonesia. Nah, peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Mengapa Yogyakarta begitu terkenal dengan pariwisatanya? Mungkin kalian sudah bermain ke kota Yogyakarta atau ada yang sebagian yang belum. Nah, salah satunya karena pemerintah provinsi mengeluarkan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi DIY. Tentu bukan karena peraturan itu saja, akan tetapi karena didukung oleh masyarakat Yogyakarta dan oleh pihak-pihak terkait.
Yang berikutnya yaitu peraturan daerah kabupaten kota, Perda kabupaten atau Perda kota. Nah, salah satu contohnya dari Perda kabupaten atau kota yaitu peraturan daerah Kabupaten Jayapura nomor 8 tahun 2016 tentang kampung adat. Perda ini memberikan perlindungan dan kesempatan untuk memperkuat keberadaan dan mendorong peran serta masyarakat adat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Jayapura. Inti dari Perda ini adalah untuk penguatan lembaga adat serta peningkatan partisipasi masyarakat adat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.